Denn mein Anspruch ist mir heute viel zu schwer. Zweifel versus Selbstbild, das nenn ich ein Wortgefecht. Für mich ist das Wichtigste, bleib ich mir selbst gerecht. Ich entschied mich für die Freiheit wie die erste Feder leicht. Jeder schaut zu, kaum mach ich den ersten Schritt. Glaub mir, Schatz, schwer wiegt das Herz, das den Zweifel trägt. Man sagt, du kannst alles meistern, wenn du nur willst. Alhamdulillah airnya bersih banget. Kebetulan air di rumah ini lagi kering. Mach ich es heute richtig, darum lasst uns streiten, an uns zweifeln, heute brech ich aus. Für die meisten bin ich nur ein Bild in einer App, doch mir selbst. Kalau kemarau ya mandi aja kurangi. Antum seneng banget Pak. Jadi saya kalau kurangan air tinggal pasang selang. Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Kasat TNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali lagi bersama saya Nur Aprida Sani dalam podcast Kodim 0508 Depok TNI Prima. Hari ini kita membahas topik yang sangat menjadi kebutuhan masyarakat. Air adalah sumber kehidupan manusia. Jika itu menjadi sumber kehidupan manusia, otomatis kebutuhannya harus terpenuhi. Dan TNI hadir bersama masyarakat melalui program terbarunya, yakni TNI AD Manunggal Air. Hari ini kita akan bahas tuntas bersama Pak Dandim 050508 Depok, Bapak Kolonel Infanteri Ginanjar Wahyutomo SHM Han. Selamat sore, Pak Dandim. Bagaimana nih kabar Pak Dandim? Alhamdulillah sehat, walafiat. Harus sehat dan harus siap dengan tugas-tugas kita. Siap, harus prima ya Pak? Harus prima. Siap. Hari ini juga ada peresmian ya Pak ya? Betul. Kita kan mau bahas terkait air nih. Ya, hari ini kita ada peresmian Manunggal Air oleh Bapak Presiden di 3.000 titik yang insya Allah sudah selesai tadi siang. Ya, untuk di Depok sendiri di mana tuh Pak? Ya, di Depok kita pencanangan tadi di 4 titik. Kemudian saya hadir yang di wilayah Sawangan, salah satu di Pengasinan. Itu bersama-sama dengan Forkompimda, dengan para tokoh masyarakat yang hadir pada saat tadi pagi. Sudah diresmikan oleh Bapak Presiden di Istana dan oleh Bapak Kasat di Cikarang, Bekasi. Oke, berarti memang program ini sudah turun ya Pak? Kita laksanakan ya Pak? Betul, program ini sudah sebenarnya sudah lama di program TMD. Hanya saja pada hari ini program TNI AD Manunggal Air ini awalnya dari Kasat, kemudian disambut baik oleh Bapak Presiden, sehingga tahun ini Bapak Presiden memberikan bantuan beberapa titik air ke seluruh Indonesia, sehingga pada hari ini 3.000 titik diresmikan secara bersama-sama. Siap. Pak, ini kita melalui program TNI nih Pak, TNI AD Manunggal Air. Mungkin Pak Dandim bisa dijelaskan nggak sih Pak, program TNI Manunggal Air ini seperti apa nih Pak? Masyarakat Kota Depok juga pengen tahu nih Pak. Oh ya, jadi program TNI Angkatan Darat sebenarnya tidak hanya satu, tidak hanya Manunggal Air. Kita hanya ada program Jembatan Garuda, kemudian ada program ketahanan pangan, dan program juga saat ini adalah pembersihan sampah dengan TPS, dan salah satu adalah program TNI Manunggal Air, karena dirasa bahwa tidak semua tempat di Indonesia ini tercukupi dengan airnya. Mungkin di beberapa wilayah, khususnya di wilayah timur, di wilayah sangat-sangat membutuhkan air, dan salah satunya juga di Depok, yang mungkin walaupun kota besar tetapi juga pada saat musim kemarau juga membutuhkan air bersih bagi masyarakat. Ya, berarti ini wujud nyata dari TNI ya Pak untuk masyarakat. Kami TNI hadir dan salah satu ini disambut baik oleh Bapak Presiden, sehingga diharapkan program ini tidak hanya TNI AD Manunggal Air, juga negara hadir untuk memberikan kontribusinya kepada masyarakat. Siapa? Ini tadi air ini kan sekarang lagi sulit nih Pak, banyak masyarakat ya membutuhkan air. Nah, mungkin Pak, kenapa sih Pak persoalan air itu menjadi tanggung jawab TNI Pak sekarang? Ya, jadi ini salah satu program dari Bapak Kasat yang melihat bahwa dulu sejak pengalamannya menjabat menjadi Panglima Kodam di Udayana, melihat wilayah-wilayah itu sangat kebutuhan, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur dan lain sebagainya, sehingga pernah dilaksanakan di satu titik, kemudian belum menjadi Kasat, sehingga ini menjadi program bersama di seluruh Indonesia. Di wilayah mana kami data untuk bagaimana yang kekurangan air ini bisa masyarakat ini tidak kesulitan lagi, karena salah satu mencegah juga
dinilai bahwa dengan kekurangan air bersih akan membuat stunting bagi anak-anak, sehingga air bersih sangat penting bagi masyarakat seluruhnya Indonesia ini. Siap, berarti air ini memang sumber kebutuhan ya Pak, dasar dari manusia tadi, bisa sanitasi ya Pak, stunting dan sebagainya, dampaknya nyata banget ya Pak. Betul, karena kan berdasarkan riset juga, salah satu tadi saya sampaikan itu bahwa selain juga makanan, air ini juga salah satu penyumbang adanya stunting di wilayah kita, khususnya di wilayah timur, sehingga harapannya seluruh masyarakat bisa terpenuhi air bersih. Ya kalau selama ini mungkin ada PDAM, tapi tentu kan banyak yang masih belum ada, sehingga kami punya program dan ini semoga ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Siap. Pak Dandim, untuk di Kota Depok sendiri mungkin bisa dijelaskan Pak, apa saja nih Pak upaya yang sudah dilakukan Pak Dandim bersama para jajaran TNI untuk menyediakan atau memfasilitasi air bersih untuk warga Kota Depok Pak? Ya, jadi slide program tadi saya sampaikan ada program TMMD. Jadi setiap pada program TMMD itu kita harus menyiapkan 5 titik air bersih di wilayah sekitar tersebut. Nah ini mulai tahun ini juga kami diminta data untuk seluruh wilayah Koramil dan desa bagi fasilitas umum maupun kepentingan pribadi atau masyarakat yang memang kekurangan air bersih itu bisa didata, sehingga kemarin kami sudah mengusulkan beberapa titik dan hari ini tahun ini semester ini kita membuat 7 titik di wilayah Kota Depok karena berdasarkan kebutuhan masyarakat kita pertimbangkan sehingga 20 sudah kita ajukan dan ini sudah kita laksanakan pengeboran air bersih dan sudah bisa dipakai mulai hari ini 7 titik air bersih di wilayah Depok. Siap. Untuk penentuan lokasinya nih Pak, ini kan berdasarkan informasi yang saya dapat nih Pak, nih banyak nih wilayah-wilayah kelurahan-kelurahan yang mulai kekeringan nih Pak, karena kan sekitar 2 bulan ya, hampir 2-3 bulan ini kita kemarau panjang. Nah mungkin untuk penentuan lokasinya yang mana yang prioritas nih Pak? Bagaimana penentukan lokasi-lokasi itu Pak? Betul. Kebetulan memang kita juga tahun ini El Nino yang cukup tinggi. Ditambah memang dari awal tahun kemarin kami sudah mendata beberapa titik, sehingga Babinsa pada saat itu kita perintahkan untuk berkonsultasi kepada kepala desa, kepada masyarakat. Memang yang pada saat itu memang musim hujan, tapi kan mereka sudah tahu tahun sebelumnya ada beberapa titik yang kekeringan pada saat musim kemarau, sehingga kita sudah mengeploting itu. Kami sudah mengeploting di beberapa wilayah, sehingga Babinsa mengirim ke Koramil mengirim kami ngirim ke Angkatan Darat untuk diproses. Dari 20 ini kami baru dapat 6, alhamdulillah kita tambah 1 jadi 7 titik, sehingga minimal 7 titik ini sudah berterasi. Bagi yang nanti masih belum, masih bisa kita ajukan di kemudian hari, termasuk juga selain air bersih melalui pengeboran, kami juga siap apabila membutuhkan menggunakan water tank yang kami punya untuk bagi memang yang darurat air di wilayah tertentu. Siap. Salah satunya yang saya tahu tuh dari Kecamatan Cipayung tuh Pak, sudah sekitar 48.000 liter kalau nggak salah disalurkan oleh water tank milik Kodim ya Pak? Ya, kemarin kita sudah langsung 2 minggu lalu atau 1 minggu lalu tidak salah ada pengaduan dari masyarakat bahwa ada kekurangan air bersih, sehingga kami kebetulan ada 6 water tank yang bisa kita gunakan. Kita langsung ke lapangan, disuruh terima. Tadi juga kami dengar di DWLBJ juga ada juga yang membutuhkan. Kami siap apabila memang tanki itu digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pak, ini kan perjalanan sudah panjang nih Pak, 1 tahun dan padat lagi ya Pak. Maksudnya kebutuhan air itu memang dipenuhi nih, diupayakan untuk dipenuhi oleh jajaran Kodim. Ada cerita nggak sih Pak di lapangan Pak, permintaan dari masyarakat kah atau dampak nih yang dirasakan oleh masyarakat? Mungkin ada cerita-cerita kepada Dandim? Kemarin saya kebetulan ke 6 titik ini saya survei pada saat sedang pengerjaan dan sedang kesiapannya. Jadi saya dialog sendiri lah, mungkin kalau cerita dari orang tapi saya cerita dari mereka menyampaikan sendiri. Salah satu yang mungkin ada yang di wilayah Musola di Sawangan, kemudian ada yang di masjid di Pangasinan, sama kami juga kan ada satu kecamatan di Bojonggede yang memang wilayah kami juga. Mereka menyampaikan bahwa dengan adanya air, waktu itu sudah mulai menyala air, sudah mulai mengalir, sangat berterima kasih. Kayaknya seperti yang contoh di salah satu musola, selama ini mereka kesulitan air hanya mengandalkan dari sumur yang kedalamannya mungkin baru sekitar 20-15 meter, ini kami bisa 30 meter dengan sistem yang terbaru, sehingga insya Allah dengan hadirnya itu bisa keberlangsungan mungkin pelaksanaan air wudhu dan semacam bisa dimanfaatkan. Begitu juga yang di wilayah Masjid Pengasinan itu lokasinya dia
selain juga ada pengeboran, salah satu mereka juga minta dibuatkan MCK karena memang itu di wilayah jalur lalu lintas yang padat sehingga orang yang melalui langsung itu bisa berhenti. Kadang-kadang mereka kalau harus keluar dulu menggunakan MCK ke dalam mereka agak suka, sehingga kalau dengan ada itu sangat terbantu. Dan tadi juga saya meresmikan baru jadi kemarin, walaupun diresmikan baru hari ini, 2 hari lalu sudah mereka banyak masyarakat yang ngantri dan ngambil air di wilayah tersebut. Jadi memang program ini sangat bermanfaat secara nyata dan ini saya temukan langsung di lapangan. Tapi Pak, dalam perjalanannya ada nggak nih Pak kendala mungkin dari kedalamannya sudah sampai dalam tapi kok air nggak muncul-muncul nih, atau mungkin ada kendala-kendala lain Pak? Kalau dari titik kami sudah kebetulan kami juga ada alatnya dari listrik yang menentukan bahwa titik apabila dibor di situ kemungkinan kecil tidak ada air. Kendala kami di lapangan kemarin terkait dengan penentuan lokasi. Jadi pada saat kami survei sudah oke, tapi mungkin karena ada pemiliknya yang mungkin kita pasang seperti toren air kemudian ataupun tapi kita bisa solusinya dibangun di sebelahnya sehingga tidak mengganggu manfaatnya kepada masyarakat yang lain, ataupun mungkin karena tempatnya kurang pas ataupun tidak cukup sehingga harus kita alihkan. Tapi itu menurut saya kendala-kendala yang bisa kita atasi di lapangan itu. Jadi sebenarnya secara perjalanan oke aja ya Pak sudah ya? Tidak ada masalah. Alhamdulillah 7-7 hari ini sudah bisa dimanfaatkan dan sudah bisa operasional. Jadi ya insya Allah kendala tetap ada, tapi bisa kita atasi bersama lah. Ya. Tadi juga selain sumur bor ada MCK ya Pak yang dibangun ya? Betul. Untuk ini. Ya kita ada MCK. Jadi memang program kita memang hanya air dengan pompaan dengan menggunakan toren. Tapi kebetulan masyarakat di salah satu yang tadi saya sampaikan di Masjid di Pengasinan itu membutuhkan MCK karena tempat tersebut sangat ada cukup luas lah wilayah, kemudian di jalan situ jalan yang cukup ramai sehingga kadang-kadang banyak pengendara lalu lintas itu berhenti, mereka membutuhkan kamar mandi atau MCK. Dan alhamdulillah dengan hadirnya itu kita bisa bangun ada 4 kamar mandi di situ. Tadi kemudian kami juga meresmikan di situ. Ketua masjid dan ketua MU sangat berterima kasih kehadiran MCK dan air bersih tersebut di tempat tersebut gitu. Ya, berarti memang tidak hanya warga setempat tapi juga ya, jadi nggak hanya masyarakat setempat itu, karena itu di fasilitas umum di masjid dan semacam, jadi sehingga orang luar yang memang membutuhkan, yang lagi di jalan, yang memang apalagi memang sebut sangat vital jalan tersebut yang menghubungkan kota Depok dengan kota Bogor, sehingga bisa sewaktu-waktu masyarakat bisa menggunakan kapan saja dan berguna untuk masyarakat sekitar. Siap. Tapi sampai sekarang masih berproses ya Dan untuk mencari lokasi titik-titik yang memang membutuhkan nih gitu. Ya, jadi yang tadi saya sampaikan bahwa yang pertama kita mengajukan 20 dan saat ini juga kita tetap mendata. Kita berdoa dan berharap juga bahwa program ini akan terus berlanjut dari pimpinan Angkatan Darat sehingga nanti tetap kita ajukan mana nanti yang akan turun akan kita tetap progres. Mungkin juga kalaupun nanti ada ya kita nggak tahu ada bantuan dari mana, kita akan namanya juga ini sosial, pasti banyak orang yang akan membantu, pasti akan kita segera kerjakan karena memang ke depan harapan kita ya semua permasalahan air ini bisa teratasi. Siap. Ini kan juga tadi Komandan singgung untuk mungkin ada kolaborasi ya Dan ya, tidak hanya dari TNI gitu, tapi juga bisa dari pemerintah, dari stakeholder, dari CSR dan sebagainya, itu berpotensi juga ya Dan untuk. Iya Pak, jadi kan kita juga melihat pemerintah kota juga kan memiliki program seperti apa namanya nih Perumda ini kan ada apa namanya seperti PDAM. Tapi kayak kita menjangkau mungkin di wilayah-wilayah yang mungkin untuk PDAM masih butuh waktu, sehingga kami juga menggandeng instansi lain termasuk juga mungkin ke perusahaan yang lain atau yang ingin berkontribusi untuk masyarakat sekitar. Dan saya rasa ini program bukan hanya punya Angkatan Darat tapi juga bisa untuk semuanya, bisa diikuti oleh semuanya ya. Siap, berarti menggandeng semua elemen ya Dan. Kita kan bukan mau jadi Superman sini, kita semuanya mau jadi, kita semua kan pasti kalau bersatu pasti kita cepat maju lah untuk Depok kita ini. Siap. Dan dari sekian banyak yang sudah dilakukan sama Kodim 0508 Depok, khususnya TNI Manunggal Air ya. Mungkin pesannya nih Dan untuk masyarakat yang sudah diberikan fasilitas. Iya Pak, jadi kami berharap program ini tidak hanya berhenti pada saat peresmian saja, tapi ini bisa berkelanjutan, bisa digunakan oleh masyarakat. Kami berharap ini bisa dirawat, kemudian bisa dikembangkan lagi, mungkin nanti tambah apa kami juga tidak bisa akan monitor juga. Semoga ini bisa, sekali lagi kita jangan hanya seremoninya, tapi kita butuh adalah bahwa ini bisa bermanfaat seterusnya bagi masyarakat di sekitar ini. Oke, wah
Menarik banget, padat penjelasannya dan sangat-sangat membuka wawasan kita nih Dan. Semoga kita bisa berguna lah buat sedikit yang kita bisa berikan buat masyarakat Depok gitu. Siap. Mungkin Dan untuk penutup closing statement nih Dan terkait TNI Manunggal Air ya Dan ya. Mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat Kota Depok Dan? Iya. Jadi sekali lagi kepada masyarakat Kota Depok bahwa program Manunggal Air Bersih ini tidak hanya di Kota Depok, dan ini tadi sudah diresmikan oleh Presiden, pencanangan 2.500 titik air di seluruh Indonesia. Dengan hadirnya air bersih ini hanya ingin menyampaikan bahwa negara bisa hadir untuk masyarakat, begitu juga kami sebagai aparat kewilayahan, termasuk juga dengan kemarin tadi juga launching oleh kepolisian maupun Pemkot akan berusaha semaksimal mungkin membuat Depok ini semakin maju, kemudian semakin hadir untuk masyarakat, bahwa kita ini selalu boleh berkembang pusat kota, tapi juga kebutuhan dasar masyarakat tetap kita perhatikan. Komandan, wah banyak insight nih yang saya dapat. Mungkin masyarakat Kota Depok juga dapatkan dari program Bapak Kasat ya, tadi Ya, penggagas awalnya, penggagas yang awal dengan Pak Presiden, lanjutkan ditambahkan nanti. Siap, dan program-program atau upaya yang sudah diimplementasikan oleh Pak Dandim beserta jajaran untuk masyarakat Kota Depok sendiri. Semoga bermanfaat buat masyarakat Depok sebenarnya. Siap. Terima kasih Pak Dandim atas waktunya membersamai kami di podcast Kodim hari ini. Semoga Bapak sehat selalu. Nanti kasih, Mbak. kita bisa bahas topik-topik selanjutnya ya Pak. Boleh. Oke, terima kasih ya Pak. TNI AD Manunggal Air Tangguh.